Jadi kayak ketika belajar if di Java dan di Golang ya sama-sama aja gitu. Sintaksnya aja yang beda gitu kan. Jadi kayak agak terlalu terburu-buru sih menurut saya kalau misalkan fundamentalsnya udah dapet terus dia pindah gitu. Aku baru selesai if nih pakai C++. Cobain for di PHP ya. Harus paham dulu sebelum ini gak sih? Belum kalau misalkan mau belajar itu sebelum pindah tuh di bahasa pemrograman yang mau difokuskan itu harus tahu dulu tujuannya kemana gitu kan. Ya. Kayak gitu kan. Jadi karena gini juga sih, mungkin ada sedikit quote ya, kayak contohnya itu. Halo guys, selamat datang di OP Obrolan Programmer. Udah aku curiga yang di balik layar ketawa-ketawa. Iya, Gak ada yang ngelakuin hal-hal yang aneh ya. Ini mohon maaf aku gak bisa monitoring masih belum ketemu. Iya. Gak apa-apa. Ya, jadi Ilham tolong bantuin ya, Mas. Bantuin apa? Itu headphone wireless karena agak jauh kan tempat monitoringnya. Oh. Headphone wireless with receiver paling murah. Tarik murah. Ini Ya. keyword terakhirnya itu sih yang membuat gak bisa dapat banget. Budgetnya takut kehabisan, Pak. Ya gampang lah itu Kecuali- bisa nanti di Kecuali kalau ini kamu mau transfer dana. Oh ya, tenang. Nanti Gimana itu? bagian operator buka ini ya, donasi ya. Donasi. Jadi saya donasi aja di sana. Gitu ya. Boleh. Oke, kembali lagi dengan OOP. Kali ini kita bakal bahas tentang ini problem yang sering dirasakan atau dialami oleh teman-teman yang baru belajar ngoding. Jadi problemnya itu adalah pertanyaan. Pertanyaannya adalah mending kita itu fokus di satu bahasa pemrograman aja atau kita tuh nyabang ke beberapa atau banyak bahasa pemrograman kayak gitu. Ya sebenarnya obrolan ini juga gak melulu ngomongin soal bahasa pemrograman ya. Kalau misalkan mau di-extend ngomongin soal framework, role dan yang lain. Kadang kan ada yang pindah-pindah role juga gitu kan. Sekarang belajar Android terus besok web terus Android lagi web lagi kayak gitu. Kayak gak fokus lah. Nah, ingin bahas ke situ. Tuh mendingan kayak gimana, strateginya kayak gimana? Karena aku percaya pasti teman-teman punya pengalaman masing-masing, punya pendapat masing-masing juga gitu kan. Dan ini menarik juga kalau misalkan kita tarik ke timing tertentu. Maksudnya timing tuh gini. Kalau misalkan nih kita baru belajar ngoding, nah itu baiknya fokus atau enggak. Terus kalau misalkan kita itu udah junior misalkan baru pertama kali kerja, nah itu mending fokus atau explore yang lain di luar kantor kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah senior, apakah wajib harus explore ke role-role lain atau sebenarnya fokus dulu ke satu bahasa tetap atau kayak gimana tuh? Dan mungkin belajarnya harus sedalam apa juga gitu kan. Kalau misalkan kita fokus di satu bahasa pemrograman tertentu. Jadi harusnya kita bakal banyak explore lah di obrolan kali ini. Nah, tapi aku pengen mulai dulu dari ini Paman. Ya, kan Oh, saya dari kamu pas ngomong gitu noleh ke saya kan. Oh, Iya. Ntar lagi dilempar ke saya lagi nih. Oh, kamu encang-encang kamu ya? Langsung counter yes, gitu ya. Ke Paman Aryo. Paman Aryo. Jadi kamu nolehnya ke sana aja. Boleh. gitu ya? Gitu ya? Boleh. Nah, mungkin aku mau mulai dari gini dulu nih. Kita mulai dari ketika kita baru belajar ngoding. Ketika kita baru belajar ngoding, mungkin gak baru-baru banget ya. Maksudnya baru tuh ya udah selesai mempelajari basic-basicnya. Kan kayak logika dasar lah. Ya kan, variabel, percabangan, perulangan, menggunakan satu bahasa pemrograman tertentu gitu kan. Nah, terus mungkin beberapa udah latihan lah, entah itu lewat tugas sekolah, tugas kuliah mungkin gitu kan. Ya udah coba-coba lah. Jadi bukan yang baru tahu if terus udah enggak. Tapi ini dia udah coba-coba. If-nya di PHP, loopingnya di Golang gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Se-ekstrim itu ya. Hybrid. Dari awal udah microservice gitu. Dari awal udah microservice tapi yang satunya for gitu, satunya if gitu. For-nya di mana, if-nya di mana gitu ya. By logic ini. Nah, kalau untuk kasus teman-teman yang kayak gitu tuh tadi, dia baru belajar gitu kan, mungkin baru kenalan ke salah satu bahasa pemrograman. Nah, menurut teman-teman baiknya gimana nih?
fokus mendalami dulu atau mencoba bahasa pemrograman lain untuk melewaskan wawasannya atau kayak gimana gitu. Mungkin bebas mau dari siapa dulu? Karena masih ilham minum, jadi mungkin saya dulu. Waduh, Ya, bijak sekali. Berkorban Aduh. demi teman, dia peka. Oh, berarti ntar kalau misalkan saya disuruh ngomong, saya mau minum dulu aja. Saya ngomong minum terus aja. Masih ngomong Saya terus. terus ya ngomong ya. Iya. Kalau menurutku sih pertama itu harus paham dulu ya konteksnya itu apa gitu. Maksudnya memang benar udah belajar gitu kan. Terus udah pernah ngerjain tugas atau apa, itu mau explore atau enggak. Sebenarnya balik lagi dia itu posisinya sedang apa nih gitu. Kalau misalkan posisinya masih sekolah mau kuliah, ya mungkin lebih baik kalau menurutku ya lebih baik ngecek dulu nih. Kalau bisa ngecek silabus ya, kalau bisa. Kalau mau kuliah ya, Oke. ngecek silabus. Silabus kuliah Iya, maksudnya. silabus Oh, kuliah. silabus kampusnya. Iya, maksudnya. kampusnya Oh, gitu. iya. Atau Kalau secara silab- umum gitu. Kalau secara- silabus kampus itu bisa kita lihat gitu gak? bisa Atau bisa itu di websitenya ada kok biasanya. Biasanya Iya, ada di di- website Biasanya ada ya. ada biasanya Karena- ada. Atau pas ngisi KRS kayaknya ada deh. Oh enggak, ini case-nya adalah ketika sebelum masuk kuliah. Oh, iya, mau gitu, daftar. kan. Jadi kan maksudnya- ini case ini ya seorang apa ya anak misalkan SMA atau SMK yang mau kuliah. kayak Kuliah. gitu. Nah, nanti ada case lain yang dia itu udah lulus kuliah atau mungkin dari SMK udah langsung kerja gitu ya. Jadi sementara yang sekarang ini yang aku maksud adalah dia tuh lulus sekolah mau kuliah gitu. Nah, Oke. itu. Nah, jadi mungkin menurutku ya harus cek dulu ya silabusnya seperti apa gitu. Terus kira-kira pakai bahasa apa aja gitu. Itu sih yang awal itu dulu. Terus kalau misalkan bisa ngecek nih kira-kira yang dimulai di awal itu apa dulu kayak gitu. Nah, setelah itu kalau bisa belajar bahasa tersebut terus dicoba dengan yang udah dipelajari sebelumnya gitu. Mungkin Oke. gitu sih. Kalau Di- gue ya kalau case-nya waktu awal mau kuliah kayak gitu. Lebih ke di compare dulu aja Iya, ya. di compare dulu aja gitu. Apa istilahnya ya yang enak mana dulu sih? Gitu sih. Apa nih yang masih kurang dari Iya, pembelajaran yang sebelumnya? sebelumnya gitu ya kayak gitu. Jangan langsung tiba-tiba Ya, Ya, demikian ya. gitu sih. Gak bisa langsung sempurna juga Ah. kayak gitu. Terus mungkin masih lah bisa ya, mungkin sorry. bisa mau Tadi menambahkan. pertanyaannya gimana Kak? Saya tadi pas dengerin Mas Aryo, Ini. pikiran lagi kemana-mana. Oke. Punya masih kemana-mana Enggak, gitu. dia pikirnya lagi ke kopi dia. Kopinya kok enak tapi pahit Iya, gitu ini kan. kopinya kurang manis. Kita udah tambah ada lagi. Iya. Gulanya satu. Kamu sudah habis satu ini loh, kurang, satu saset. kurang di. Iya. Am hati-hati am. Gula Iya. membunuh. Oh iya. Nah, sorry, tadi bisa diulang ini enggak pertanyaan? Ya, ini kalau misalkan konteksnya buat teman-teman yang baru belajar nih, ya kan. Hmm. Dia mungkin sudah mencoba satu bahasa pemrograman, sudah latihan-latihan gitu. Nah, baiknya kayak gimana? Apakah dia itu lanjut fokus ke satu bahasa pemrograman atau ya udah explore aja gitu? Karena dengan mengeksplor bahasa-bahasa lain kan bisa jadi dia itu nambah wawasan. Oh, ternyata di bahasa pemrograman lain itu sama-sama aja. Jadi kayak menguatkan apa ya? Wawasan dia lah terkait belajar fundamental itu akan membantu untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain atau kayak gimana? Iya, berarti ini Fokus aja konteksnya atau dia basicnya udah dapat lah ya, Iya, udah ada lah ya. Ya bukan yang kayak tadi tuh, bukan kayak kamu kayak Iya. wah aku baru selesai if nih pakai C++. Cobain for di PHP ya, enggak kayak gitu bukan. Udah selesai C++-nya udah selesai ceritanya. Iya. Menurut saya sih kayaknya perlu fokus dulu sih di bahasa pemrograman itu ya. Kalau konteksnya tadi fundamentalnya doang kan yang dipegang kan. Tapi mungkin bisa jadi fundamentalnya dia udah oke, udah dapet, tapi praktikumnya kurang deh. Kayak misalkan dia masih ketergantungan sama tutorial misalkan. Kalau saya nggak lihat contekan codingan tuh saya nggak bisa hafal. Ya udah coba latih itu dulu gitu kan. Mungkin di bahasa pemrograman yang sedang dia pelajari waktu itu ada hal-hal konseptual lah, misalkan lagi belajar Java gitu ya. Fundamentalnya udah aman, tapi di Java misalkan masih ada UP gitu ya. Udah belajar hal-hal konseptual yang mungkin ada di bahasa pemrograman yang dia pelajari saat itu gitu. Coba dulu aja bikin project-project gitu misalkan ya dari bahasa pemrograman yang lagi dipelajari itu. Jadi kayaknya kalau sesimpel kita udah pegang fundamentalnya terus mau coba bahasa pemrograman lain tuh kayaknya agak keburu sih buat saya sih. Karena apa ya, experience-nya atau feel dia untuk ngoding dengan bahasa tersebut itu mungkin masih kurang gitu loh. Ya. Masih belum tahu Jam terbangnya belum lama nih. betul, pros cons-nya belum tahu dia Ya. gitu. Karena buat saya juga kalau dia udah ini ya, udah apa ya, menguasai satu bahasa pemrograman gitu ya.
mindsetnya udah kebentuk, bisa belajar dan lain-lain lah gitu ya. Pindah bahasa pemrograman tuh sebenarnya problem sintaksisnya aja sih sebenarnya gitu. Jadi kayak ketika belajar if di Java dan di Golang ya sama-sama aja gitu, sintaksnya aja yang beda gitu kan. Jadi kayak agak terlalu terburu-buru sih menurut saya kalau misalkan fundamentalsnya udah dapet terus dia pindah gitu tanpa explore dulu saya explore yang bahasa pemrograman yang lagi pelajari ya, bukan explore bahasa pemrograman lain gitu. Cuman mengeksplor konsep pemrogramannya Betul. Lebih dengan dalam bahasa lagi itu ya. gitu. Iya, di bahasa itu hal-hal konseptual apa nih yang ada gitu misalkan. Ya udah itu aja dulu dieksplor. Dan bisa jadi di bahasa pemrograman lain konseptual tersebut juga ada gitu atau ada hal yang mirip-mirip lah gitu kan. Jadi kayak pindahnya akan lebih gampang aja nanti gitu. Oh, di kemarin OP udah tahu nih di Java, kalau di Golang gimana ya gitu misalkan. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Nah, iya. Berarti lebih diperdalam lagi aja Diperdalam konseptual sih, dan betul. lain-lain gitu ya. Heeh. Cuman yang bikin aku penasaran itu kalau menurut Mas Ilham ya itu state-nya apa ya? Keadaannya sedang apa tuh kira-kira? Apakah sedang kuliah gitu atau ketika belum bekerja atau lagi ngapain tuh? Ya, saran yang kamu sampaikan itu lebih Iya. ke Case-nya kondisi yang seperti kondisinya apa? seperti apa gitu. Ya mungkin mirip-mirip apa yang dijelasin Mas Aryo ya. Kalau orang-orang baru intinya mau case apa aja sih. Misalkan Oh, oke. intinya orang tersebut baru memulai belajar lah gitu. Jadi better fokus ke satu bahasa pemrograman dulu gitu. Dan ya itu kejar sampai hal-hal konseptual dan lain-lainnya gitu sih. Itu sih menurut saya. Dan pindah-pindah gitu ya. Jangan pindah-pindah dulu, betul. Ya, kenapa saya tanya itu karena pengen tahu nih kedepannya itu mau ngapain sebenarnya sih. Biar apa ya? Biar sekalian apa yang mau dia lakuin tuh sejalan dengan apa yang dia pelajarin kayak gitu. Contohnya gini. Misalkan tadi ya contohnya ketika lulus SMK atau SMA dia mau kuliah ya berarti kedepannya kan mau belajar apa dia udah tahu kan kira-kira gitu apa. Nah karena itu jadi dari awal udah pasti ini apakah mau belajar lanjutin yang ini atau lanjutin ini sambil nyoba yang lain kayak gitu gitu sih. Jadi kenapa aku nanya karena gitu. Di sisi lain juga aku nambahin yang sebelumnya kalau case-nya dia itu lulus sekolah terus mau kerja. Nah, jadi kan orientasinya jadi beda kan? Ya, Apakah betul, mau betul. ke kerja ini pasarnya apa nih? Kan pasti dilihat Tergantung dari itu. targetnya. Tergantung targetnya mau kan. kerja di kayak company gitu. yang mana dan kebutuhannya apa Nah, di sana. benar kayak gitu sih. Itu Ya. sih kenapa kok tadi aku nanya. Tapi harusnya tadi juga relevan juga sih kalau misalkan orang udah kerja gitu ya. Terus dia mau pindah bahasa pemrograman gitu. Terus ketika dia kan sebenarnya problem sintaksis aja kan kalau saya lihat kan. Iya. Kayak saya belajar satu bahasa pemrograman terus pindah ke bahasa pemrograman yang lain itu cuma kayak sintaksisnya aja beda gitu. Tapi kan perlu ngejar konseptual apa nih yang ada di bahasa pemrograman tersebut gitu. Itu ya masih relevan lah untuk Atau juga semua kondisi juga gitu. atau ketika di tes juga harus pakai C++ gak itu juga Enggak kan juga, sebenarnya. betul. Jadi pakai bahasa apa aja setahu ya semuanya gitu pakai bahasa aja terserah yang penting bisa nggak nge-solve permasalahan ini kayak gitu. Ya. Ini nyambung ke ini dulu sih. Ini mumpung pas ya obrolannya adalah tadi kan Ilham sempat mention mungkin kalau udah kerja misalkan mau pindah ke bahasa pemrograman yang lain gitu kan. Itu udah jauh lebih mudah karena itu masalah sintaksis saja gitu kan. Ya. Itu aku agree gitu kan. Tapi menurut teman-teman di sini gitu ya. Apa nih why-nya, alasannya gitu ya. Kita harus mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Ini kasusnya tadi ya, mungkin kita udah kerja, udah goal gitu kan di satu bahasa pemrograman, kita udah jago di satu bahasa pemrograman. Ya kenapa bilang jago karena udah ya dapat kerja anyway gara-gara satu bahasa pemrograman ini gitu kan. Tapi kalau teman-teman notice di industri ya, itu kan banyak teman-teman yang udah senior gitu kan. Weh, aku lagi cobain bahasa pemrograman A nih, aku lagi coba bahasa pemrograman B, C, D, E dan seterusnya gitu kan. Ya. Apa alasannya gitu? Apa yang akan didapat dengan kita itu mempelajari bahasa pemrograman lain gitu. Kalau ujung-ujungnya tadi ya itu hanya masalah sintaks saja, beda aja cara ngodingnya gitu kan. Apa yang didapatkan gitu. Menurut teman-teman kayak gimana? Mikir dulu nih. Oke. Susah ya bertanya ya. Tadi saya nunggu nih Mas Aryo mau ngomong dulu nih. Saya Sebenarnya gitu. permasalahannya ini sih bukan susah atau enggak jawabnya ya. Jadi karena setiap orang punya apa ya? Alasan masing-masing kan sebenarnya. Jadi kalau misalkan pakai belajar bahasa apa atau apa itu kalau aku kebanyakan karena prospek biasanya pengalaman pribadi ya.
Jadi aku sempat nanya ke salah satu principal engineer lah kayak gitu. Oke. Jadi kira-kira Jadi nih. prinsipal engineer yang sama-sama kita kenal ya? Iya. Oh iya. Jadi Saya kenal nggak? ya kenal dong. Kenal Oh dong. ya udah. Nah, jadi tertuju ke satu orang nih udah. Ya, jadi istilahnya tuh kalau misalkan mau belajar satu bahasa tuh aku sempat nanya kan, kalau misalkan contoh case-nya itu adalah ketika aku ngerasa mungkin ada hal yang apa ya perlu aku dalami lagi gitu kan di bahasa apa di aku sebagai front end kayak gitu kan. Terus pengen nyoba di bahasa lain karena ya itu pertama prospek kedepannya itu bakal pakai ini kayak gitu misalkan kayak gitu. Terus prospeknya berarti opportunity kerja ya? Iya, opportunity kerja jangka panjang ya, jangka panjang kayak gitu. Terus ada yang kalau mau baru adopt bahasanya, itu pakai bahasa ini dulu aja kayak gitu. Itu sih. Itu sorry, statement yang tadi aku agak nge-lag, baru adopt gimana? Baru adopt itu kayak gini, kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak suatu konsep misalkan di JavaScript tuh udah biasa pakai apa ya yang umum-umum kayak gitu kan. Nah, di JavaScript pakai yang umum gimana gitu? Sorry Jadi, aku agak ini ya. Contoh. Contohnya kayak misalkan pakai pattern tertentu di JavaScript kayak gitu. Pattern tertentu di JavaScript gitu. Terus habis gitu mau pakai pattern itu di bahasa lain kayak gitu. Nah, itu beliaunya ngasih gambaran kalau misalkan dari JavaScript tuh mau ke bahasa ini itu kalau mau prospek yang ini, kalau misalkan mau pelan-pelan dulu ke bahasa ini dulu, kadang ada yang itu untuk gitu. proses transformasinya kayak gitu sih. Ya berarti again kalau dari Mas Aryo tadi bukan tergantung itu salah satu alasannya karena prospek tadi ya gitu. Kayak misalkan gitu. oh kedepannya aku mungkin bisa kayak gini juga ya kayak oh kedepannya aku pengen jadi engineering manager nih lebih ke generalis gitu lebih ke generalis. Oh aku sekarang backgroundnya front end, aku harus belajar back end gitu. Nah apa nih yang paling umum sekarang nih back end gitu kan? Oh Golang gitu contoh aja gitu kan. Ya udah belajar Golang jadinya gitu kan. Atau ke hal-hal yang lain misalkan aku sudah bisa nih di web developmentnya. Tapi Android developmentku kayaknya tumpul banget nih. Ya udah belajar apa? Oh belajar Kotlin lah, belajar Java lah, kayak gitu ya. Iya. Berdasarkan prospek opportunity tadi ya. Kita mau jadi apa nih ke depannya gitu ya. Bakal jadi apa? Kalau dari Ilham gimana? Kamu sudah menemukan? Ya. Ya setuju sih sama apa yang Mas Aryo bilang tadi ya. Pertama prospek dan saya juga seperti itu gitu kan. Kalau mau pindah bahasa pemrograman nih yang lagi rame Kamu apa? Belajar React sekarang? Hah? Belajar React? Ya maksudnya di back end dong. Kalau saya dong. Misalnya aku tadi kan front end back end gitu. Siapa tahu dia lagi belajar React gitu. Enggak, maksudnya ngelihat lah apa yang lagi rame gitu kan. Berarti kan prospek kerja atau peluang karirnya itu terbuka gitu. Yang kedua tadi bener juga kalau kita udah butuh apa ya? Ada di level yang butuh knowledge yang lebih general luas lah. Ya, lebih luas ya. Nah, itu mungkin bisa ya dijadikan alasan untuk coba belajar hal lain, bahasa pemrograman lain gitu ya. Atau mungkin nambah satu lagi kalau kita lagi butuh benar-benar butuh untuk memahami satu konsep yang itu benar-benar cuma ada di bahasa pemrograman itu. Paham. Iya. Benar. Misalkan OOP paling saklek ya Java. Ya. OOP yang paling OOP tradisional gitu ya. OOP yang paling OOP ya di Java itu misalkan. OOP yang OOP ya di sini. Nah, iya ini iya juga ya. Obrolan OOP yang paling OOP adalah di Gatherloop gitu ya. Ya, misalkan gitu ya. Misalkan ada konseptual apalagi gitu misalkan yang hanya ada di Golang gitu misalkan. Ya itu bisa tuh dijadikan alasan kita untuk ya udah coba belajar Golang gitu. Case-nya untuk memperdalam pemahaman berarti. Betul. Maksudnya gini, tadi kan misalkan Ilham Golang gitu kan. Di Golang apakah kita tidak bisa menggunakan OOP? Sebenarnya ya Golang sendiri tidak ke OOP gitu kan. Tapi kalau misalkan secara konsep gitu kan, itu masih bisa ditiru lah gitu kan OOP-nya gitu. Misalkan kalau konsep kelas kita kelas yang memiliki sebuah bungkus gitu, ada wrapper di mana dalam sebuah wrapper tuh ya kelas maksudnya ya, ada beberapa properti udah kita pakai struct gitu, kalau di Golang gitu kan. Kemudian si kelas ini punya metode ya udah di Golang ada metode juga gitu kan. Terus ada constructor ya udah pakai function yang buat bikin objek gitu kan. Bisa gitu. Tapi itu tadi tidak pure OOP di mana OOP itu kan sangat kalau implementationnya ya itu sangat kental banget dengan kelas gitu kan. Dengan inheritance, polymorphism dan lain-lain dan itu beberapa kaidah-kaidahnya itu
Iya, kaidah Iya. OOP, Iya. Kayak gitu. ya. Polymorphism gitu Iya, kan, iya. inheritance Sama dan juga lain-lain. pakai JavaScript kan. JavaScript kan sebenarnya bisa kan di OOP Bisa. kan. Cuman sebenarnya kan prototype base kan. Iya, JavaScript. Ya. dan sebenarnya kan pakai function Iya, ya pakai sebenarnya kan. iya sih. Di web pakai si classes, nama. Bertumpah. Kamu tolong jangan aktifkan skillmu sekarang. Ya sorry. Ah, gua masih Sorry, ilham itu guys. mas sekarang. Ya. Ya itu sih tambahan dari saya. Ya, make sense. Ya. Sama ya gara-gara kamu ngomong ini, aku jadi kayaknya tuh ada beberapa teman-teman di industri tuh yang biasanya udah ini ya, udah senior dan lain-lain, dia kayak belajar bahasa pemrograman sebenarnya bukan untuk apa prospek Prospek, tadi iya, gitu, iya. karena untuk mempelajari apa Konseptual. Bahasa yang tertentu berbeda ya, gitu, bahasa- konseptual bahasa tertentu. Misalkan mau belajar, wah aku pengen belajar functional programming Nah, banget nih gitu betul. kan. Karena aku mindsetnya aku tahu mindset sih, apa namanya? Paradigma Paradigma. yang aku benar-benar tahu ada OOP nih misalkan. Oh, aku pengen belajar functional programming. Oh, mungkin di JavaScript bisa gitu, tapi kayak kurang Iya, kurang kurang dapat aja. lah. kurang garis keras gitu Ya. kan, kurang kental gitu Kurang kan. kanan. Kurang ekstrim. Kurang kanan gitu. Kurang bener-bener ya itulah ya Ya. gitu, kurang ekstrim gitu kan. Oh, yaudah coba belajar apa nih yang functional programming banget, misalkan OCaml, Ya, Elixir. XML, Elixir, Haskell. 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 Lupa Haskell apa gitu. Ya. itu. Berarti kalau gitu berarti belajar banyak bahasa pemrograman ini lebih cocok kalau dilakukan oleh teman-teman yang udah Mid ya. jago, udah mid ya, Iya. yang udah mid senior ke soalnya- atas gitu. Karena kebutuhannya untuk memperdalam Benar. sesuatu. Kalau kita baru belajar kayak Gini, aku mau nambahin ya dikit ya. monggo. Kalau mau belajar, kalau awal belajar itu pengalamanku juga, itu yang paling sering jadi adalah nyari bahasa paling sempurna. Padahal yang sebenarnya bahasa yang paling populer gitu aja. Gitu. Kirain kamu ngomong Definisi sempurnanya adalah Harusnya populer. bukan. Harusnya gini, harusnya kan kalau kita nyari bahasa yang sempurna nggak mungkin ada, karena kan Karena- buatan manusia kan. Saya Gitu. kira dia ngomong karena kesempurnaan hanya milik Allah. Waduh. Ya, kayak gitu Masya sih. Allah. Jadi waktu awal-awal saya juga pakai apa ya, nyari bahasa yang paling sempurna jujur aja. Karena contohnya gini, ketika saya kuliah itu kebanyakan kan lebih suka ke desktop ya. Karena Sorry, Mas Aryo pakai saya ya tadi. iya. Iya boleh lah. Biasanya apa? Dikit. Aku biasanya. Enggak, Enggak, saya. Saya. biasanya. Saya. Oh, iya dah? Saya dia. Kalau kamu, aku. Kamu Saya. kalau saya. Apa sih? sorry lanjut. Oke. Nah, jadi waktu awal-awal tuh karena waktu kuliah itu kan kebanyakan ngoding desktop ya, pakai Delphi kayak gitu. Karena aku mikirnya nggak perlu ngoding ini ya, nggak perlu ngoding front end ya. Kenapa Iya. tuh? Dia notice. Kenapa tuh? Aku. Karena aku Aku dengerin atau saya. Yang konsisten dong, Mas. Iya, makanya aku Ini dengerin polymorphism. sayanya. Polymorphism. Ada menjodohkan polymorphism di OP dengan podcast ya. Oke, sorry, aku pakai aku aja ya. Oh, ya. Jadi Gak penting sih, sorry. Gak penting sih. Gak penting. sebenarnya, bener. Sorry Mas. Jadi Mas. waktu awal itu karena banyak yang ngoding desktop gitu kan dan pakai Delphi kayak gitu. Nah, Yes. mindsetnya adalah bahasa Desktop pemrograman pakai itu Delphi. yang bagus berarti harus tercompile kayak gitu. Oh. Kayak gitu kan. Karena udah jadi Excel-nya nih kayak gitu. Ya. Nah, setelah lulus kuliah pasar itu banyak dengan web. Ya terkompil dong. Tidak tercompile terus habis itu harus ngoding front end-nya juga gitu kan. Waktu itu nggak Ya. tahu front end back end. Oke, udah. Tapi aku harus waktu itu kan cuman taunya berarti CSS, JavaScript sama HTML kayak gitu kan. Ah. Nah, itu tapi kalau misalkan mau dinaikin kan butuh web server. Ya. Butuh web server terus nah, web server ini settingnya seperti apa kayak gitu. Itu belum tahu juga kan. Yes. Tapi di pasar kebanyakan kayak gitu. Terus mau ngoding ini apa namanya? Kayak Python. Python itu ringan tapi dia gak compile gitu. Gak compile jadi ini ya. Ringan, Gak jadi tapi gak kekompil. gak Oh iya, jadi iya. Excel, gak jadi Excel lah kasarnya. Binary. Karena dia Gak tetap jadi ini binary kan. kah? Tetap scripting ya. Tetap apa namanya? Interpreter. Ya interpreter kan Interpreter. kayak gitu. Nah, itu kan aku berarti gimana caranya nyari bahasa yang dia type safe terus compiled. Terus gitu apa lagi ya? Aku lupa deh beberapa yang bikin nggak ada deh bahasa kayak gini kayak gitu. Dan pada akhirnya apa ya? Mendarat ke nyari bahasa yang populer di market gitu, di job market gitu. Itu akhirnya menerima seperti itu. Jadi bahasa kamu milih bahasa yang paling sempurna itu nggak mungkin ketemu gitu.
Karena kok Ya nggak karena bisa. definisi sempurnanya juga apa Iya, definisi karena sempurna itu ini apa juga gitu kan. iya. Karena juga Mungkin gak ini kan, gak apa ya, gak pasti kan, kayak apa, iya, masih mungkin abstrak kan kayak gitu. mungkin tadi kenapa pikir bahwa yang sempurna tadi itu adalah yang terkompil dan memiliki type safe karena background kita itu adalah pas belajar bahasa Iya. pemrogram pertama yang paling cocok gitu ya, Iya. adalah yang terkompil Gak dan cuma type paling safe gitu cocok, kan. yang membuat kita merasa kita Jadi ini programmer. programmer. Nah, kayak itu gitu. iya iya, benar. Gitu sih, itu benar. Isam aku kan awalnya pakai C++ kan. Iya. Awal-awal yang paling suka tuh C++ gitu sama. Oh, ini ada type safe-nya ya. Aku tahu integer string yang mana, kalau ada error typing-nya jelas gitu Iya. kan. Setelah masuk ke PHP ingin ngodingnya kayak C++ Iya, gitu. benar. Heeh. Iya. Gitu sih. Iya, Heeh. iya. Tapi ya tadi ya again itu kan bukan definisi sempurna jadinya Iya, kan, iya. tapi lebih ke sempurna Subjektif ya. sesuai kita Iya, gitu. subjektif. Sempurna kebutuhan kita, selera kita gitu Iya. kan. Tapi kalau kita ngomongin yang sempurna sesuai kebutuhan gitu kan, Iya. ya tergantung tadi itu. Kalau misalnya kita gak butuh performance, Iya, iya, benar. bisa aja jawabannya bukan yang tercompile tadi Iya. itu gitu kan. Kita butuh development experience yang cepat, kita ubah tampilannya sekarang langsung reflect ke Ya, layar, ketampilan gitu ya. ya kan. Saat itu juga di save, saat itu langsung muncul juga, ya berarti bukan yang di-compile Iya, berarti kan. Kalau di-compile wah, nunggu dulu tuh. Gitu. Nunggu dulu gitu Lama kan. gitu ya. 1 menit gitu baru si salah nih tampilannya nih. Oh, oke, Di-compile bentar. lagi. Kok nggak bisa gitu. Terus Padahal ditanya. masih loading. Ya, terus ditanya sama PM-nya gitu. Ini kok nggak selesai nih? Iya, saya nungguin setengah jam di-compile gitu. Ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi pada akhirnya kalau waktu pemula itu, kalau aku ya pribadi, opiniku adalah yang banyak dipakai di market sih. Karena yang kita butuhin sebenarnya awal-awal tuh kerja kan. Iya, Itu. mau kerja. Betul, Kerja betul. dulu. Ya. Mungkin itu sih dah. Mungkin Mas Ilham mau Nambahin tadi kayak aku bisa cuma lempar gitu aja. gitu. Itu tadi argumennya adalah apakah tadi ya balik ke yang Iya, iya. pindah-pindah bahasa pemrograman tadi ya. Itu jadi Cocoknya. kita ya tadi kan kita ngomong kalau pindah bahasa pemrograman itu mempelajari paradigma baru ya kan, atau memperdalam paradigma kita yang sekarang gitu, menggunakan bahasa pemrograman yang lebih cocok lah dan Ya. lebih garis keras lah paradigma tertentunya gitu kan. Nah, berarti kan untuk mempelajari hal-hal yang kayak gitu itu kan bukan apa ya, Levelnya bukan pemula ya. bukan levelnya pemula, atau mungkin bahasa halusnya itu bukan hal yang harus dikhawatirkan Di untuk awal. di awal-awal gitu kan, nggak usah overthinking kayak ini para OOP ini seperti apa, nggak harus di Iya. awal gitu Ya, loh. betul. Ya tambah aja jam terbang pengalaman gitu. Berarti kan Setuju. ya berarti bukan sesuatu yang harus dipelajari di 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 awal. awal pindah-pindah itu kan. Berarti nah, menurut kalian gimana, apakah masih relevan untuk jika kita baru belajar terus pindah-pindah bahasa pemrograman, atau emang udah nggak ada ininya nih, nggak ada urgensinya untuk ngelakuin itu gitu Untuk yang awal. untuk yang awal? Kalau untuk yang awal sih tetap ya, kalau saya lebih prefer untuk tetap fokus ke satu Fokus ya. bahasa pemrograman, tapi mungkin perlu dicatat adalah starting point belajar apanya gitu sih. Oh, iya. Karena kalau dulu mungkin opsinya nggak sebanyak sekarang gitu. Iya. Ya enggak. Kalau misalkan dulu yang paling apa ya, paling populer mungkin C++ dan lain-lain lah gitu ya. gitu. VB gitu misalkan. Gak ada pilihan lain gitu misalkan. Pascal. Jangan gitu. Saya juga belajar loh. Oh iya. Ya Udah- itu udah ya. ada usah terlalu Tapi ini. Saya kayaknya juga nggak ada aplikasi di market Pascal itu, nggak ada, minimal VB deh kayaknya. Fortran gitu. Ya itu masih kayak. Masih ada tuh kayak Kobol. Fortran. Tapi Kobol, saya nggak Fortran tahu, tuh saya nggak nggak pernah nutut ngoding. saya. Nutut. Pascal saya nutut. Ke tahun berapa tuh, Pak? Pascal itu pas aku kapan belajar SMP kelas 3. Sebenarnya tiga udah SMP Pascal. udah loh. Pascal. Dikasih contoh sama kakak tingkat. Oh. Ini coba saya ketik doang, nggak tahu artinya apa Ya. gitu. Jadi ya itu sih yang perlu dicatat mungkin sih. Tetap fokus ke satu bahasa pemrograman, tapi starting point-nya mungkin bisa disesuaikan dengan zaman yang sekarang gitu. Sekarang. Ya sekarang Ya, benar. tadi mungkin based on langsung Kerja ya. kerja gitu misalkan. Apa ini yang paling rame, ya udah belajar itu gitu. Ya kan? Itu sih Tergantung kebutuhan market ya. kebutuhan marketnya gitu. Betul. Oke. Nah, ngomongin soal orang yang baru belajar gitu, teman-teman yang baru belajar, gimana Ilham dan Mas Ari tadi menyarankan ya udah fokus dulu ke bahasa pemrograman ya kan. Iya. Sampai jago lah ibaratnya gitu kan. Sampai oke dulu lah gitu kan. Nah, tapi mungkin yang ngebikin teman-teman itu agak bingung adalah sampai dia itu pindah-pindah gitu kan. Menurutku ada dua hal gitu biasanya.
Yang pertama itu adalah bosan. Ya. Kadang ya kan bosan nih aku di bahasa pemrograman ini nih gitu. Itu Ya. mungkin problemnya aku gak tahu apakah karena dia itu eh ternyata tidak tahu kalau bahasa pemrograman ini masih ada lanjutannya. Iya. Maksudnya tadi belajar konseptualnya, belajar apanya lagi dan lain-lain gitu. Ada teknik-teknik lainnya kayak gitu-gitu. Atau yang lain gitu kan. Atau emang karena gak tahu roadmapnya aja kayak gitu. Atau Iya. emang karena bosan aja gitu sama Atau sintaksnya karena aja gitu. ke-trigger juga bisa. Ke-trigger Atau karena iya. omongan orang kayak gitu kan. Atau jadi meme juga kadang. PHP itu ini. Oh Contohnya iya kayak gitu iya. ya. Lagi gitu. belajar PHP nih misalkan Iya. nih, lagi belajar PHP, proses mendalami PHP Iya. dengan serius tiba-tiba ada temennya nih, "Kamu belajar PHP ya?" Ngapain? Wah, gitu. Aduh, "Ngapain?" kayaknya gitu itu kan. kejadian di saya deh. Ngapain gitu. Mas kan. Aryo tahu tuh. Terus habis belajar habis Ada belajar juga gula. ini yang pernah juga kayak gitu contoh. Ngapain kamu belajar Dart? Ngapain kamu belajar Flutter? Itu Dart bahasanya. Siapa yang mau pakai Flutter? Oh. Dart gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Akhirnya goyah. Iya, Goyah dan pindah. akhirnya pindah gitu. Dan ketika pindah, dia omongin lagi. Pindah lagi gitu. Iya. Akhirnya terang Imannya banget ya. imannya gak kuat tuh. Imannya gak kuat. Berarti apa solusinya nih, Ham? Kuatkan iman. Kuatkan. Solusinya mungkin yaitu mengasingkan diri. Ah, Gitu. Fokus dengan buat dulu pakai bahasa itu sampai ya. satu jadi apa kayak gitu. iya. Berarti Paman kemarin mengasihkan diri tuh Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Mungkin ada yang ini juga sih, baru kepikiran juga. Saya jadi barusan ini minum kopi. minum dulu. Iya. Enggak lanjut dulu. Ya mungkin ada beberapa orang yang berpikiran kalau kita tuh jago atau bisa di banyak bahasa pemrograman tuh kayak keren gitu kan. Ya. Tapi menurut saya tuh ya sebenarnya plus minus aja sih. Kalau buat saya, ditulis di CV gitu kan. nah Terus betul. bisa Apa, C++, seperti PHP, itu. Golang, Node.js, Rust. JavaScript, Itu kayak Rust gitu. Pride lah, ada pride-nya lah gitu kan, ada rasa Iya bangga ya. sih. Tapi di sisi lain saya berpikir kalau kita jago di satu hal itu membuat kita eksklusif gak sih sebenarnya? Iya. Iya. Karena seseorang ada yang pernah bilang gini sih. Gimana? Ini analogi Quote ini. quote Ini Mas Aryo dan Aka juga tahu orangnya sebenarnya. Oke. Siapa nih? Jadi gini, bayangin kita tuh seorang dokter spesialis dan dokter umum. Gitu. Ya. Nah, bayangin kalau dokter umum kita bisa banyak bahasa pemrograman. Kita kalau misalkan kita bisa melayani orang batuk, orang pilek, orang demam, dokter umum semua kan. Tapi kalau dokter spesialis gigi misalkan, ya cuma nanganin gigi doang gitu. Tapi lebih eksklusif mana? Atau contohnya paling ringan deh, lebih mahal mana kalau kamu ke dokter umum atau dokter spesialis gitu? Ya lebih mahal ke dokter spesialis dong gitu. Nah, Soalnya penyakitnya juga makin ini. makanya itu mungkin Oh itu. Ya problemnya karena yang akan datang ke spesialis tadi, ketika problemnya udah benar-benar spesifik spesifik betul. dan mendalam. Mendalam. Gitu. Nah, makanya kayak itu bisa menjadikan kita lebih eksklusif aja sih sebenarnya gitu. Kayak ya udah nih saya ahli PHP gitu misalkan. Ya udah, enggak apa-apa juga gitu sebenarnya. Berarti tergantung tujuan dong kalau gitu. Maksudnya gini, ini kembali ngomongin ke ini ya, ngomongin ke skills kita gitu. Kita harus belajar apa aja gitu. Apa namanya? Kalau misalkan tujuannya itu udah jelas kita mau kerja di sebuah company dan company-nya itu butuhnya Golang. Ya, Udah, hantam aja Golang, hantam fokus aja aja ke Golang gitu. Tapi Betul. kalau misalkan aku masih kuliah semester 2, semester 3, semester 4 gitu misalkan. Belum mau full time di sebuah company gitu kan. Tapi mau ngasah skill aja dengan freelance. Nah, tapi aku nggak tahu freelance-nya mau apa. Maksudnya kadang yang datang itu web, Yeah. kadang yang datang Android, Hmm. kadang yang datang itu full stack, kadang front end, kadang back end kayak gitu. Ya udah bisa Berubah-ubah. tadi ke arah yang umum tadi itu. Ya. Betul. Ya. Jadi semuanya kembali ke tujuan masing-masing. Kembali ke tujuan masing-masing. Tujuan masing-masing. Memang Betul. ya meskipun yang susah memang ya itu lapar mata kan. Maksudnya Cuman- lapar mata itu ya itu memang keren gitu kan. Cuman kadang itu sebenarnya udah di luar value yang kita bawa. Misalkan contohnya kita seneng nih kalau misalnya ngajarin orang atau sharing dengan pemula gitu. Nah pemula kan nggak mungkin langsung dikasih yang langsung tinggi kan. Contohnya kalau misalkan pengen buat web nih gitu. Nah kan nggak mungkin langsung ya udah full stacknya front end back end langsung gitu, nggak gitu kan. Ya. Nah jadi misalkan value-nya kita cuma buat dia bisa buat landing page aja. Nah itu kan value-nya berarti adalah kamu bisa ngajarin HTML, CSS, JS gitu doang kan sebenarnya.
Itu sih. Hmm. Jadi nilai itu bertentangan nggak sih dengan kita kayak gitu. Itu ya meskipun sulit untuk mempertahankan itu, karena kadang ya kayaknya di sisi kita itu melihat yang lebih atas, misalkan lebih expert itu kayaknya kita gini-gini aja gitu. Padahal sementara yang di bawah kita yang memberi kita apa ya, arti kehidupan lah kasarnya gitu. Itu Arti eh, kehidupan. The HTML meaning of CSS life. JS itu udah cukup loh buat mereka itu merasa oh ternyata aku bisa ngoding nih kayak Iya, gitu. iya. Itu sih. Intinya sedikit. melihat ke bawah. Ya itu Melihat sedikit ke bawah. perspektif aja. Itu biar gak terlalu inilah ya, terlalu minder. Iya, iya benar. Enggak, ya. Statementnya Mas Aryo ini mengandung kerohanian juga Oh, loh. iya, tadi kan Ham, butuh menaikkan iman. Nah, Lah, ini. Cocok nih, Berat, cocok. berat. Berat. luar biasa Mas Aryo. Oke, aku mau nyambung lagi ke ini. Tetap fokus ke satu bahasa pemrograman gitu kan. Iya. Nah, tapi untuk teman-teman yang baru belajar tadi itu harus sedalam apa untuk fokus di satu bahasa pemrograman ini? Apa tolak ukurnya? Pasti teman-teman ada yang punya keresahan dong kayak, katanya kalau baru belajar ngoding itu fokus aja ke satu bahasa pemrograman atau satu topik tertentu gitu kan. Ya back end, front end atau tadi PHP dulu kuasai gitu kan. Udah belajar Golang ya Golang dulu. Udah kadung belajar Python ya Python dulu gitu. Jangan pindah Python Golang. Pindah kayak gitu. Jangan gitu kan. Nah, tapi akan sedalam apa untuk belajarnya gitu. Sampai mana nih? Apa tolak ukurnya dia itu udah siap untuk pindah ke bahasa pemrograman lain. Menurut teman-teman kayak gitu. Agak susah sih. Karena kalau yang di pikiranku adalah kalau misalkan memang pemula orientasinya kan kerja kan. Jadi kalau misalkan sedalam apa ya sedalam suatu perusahaan dia produknya apa kayak gitu sih mungkin. Sedalam suatu perusahaan. Iya, perusahaan apa? mana yang mau di-apply kayak gitu kan. Nah itu buat aplikasi dengan bahasa yang dia punya ya seperti yang perusahaan yang mau dia tuju. Ngeklon gitu. maksudnya. Iya, kayak Udah bisa ngeklon produk tersebut gak? Gitu? Iya, contohnya kayak ngeklon kayak gitu. Kalau udah bisa, Nah, mungkin ini gak ngeklon iya bukan semuanya ya. aplikasinya bukan, maksudnya Tapi Ya, dia jadi kompetitor nanti. Kalau Iya, makanya. tidak apply dong nanti itu. Aku pengen ke Figma nih gitu kan. Wah, aku akan ngeklon sistemnya Figma secara keseluruhan kan. Wah. Ya, berarti Kayaknya kalau bisa ngeklon secara keseluruhan dia apply itu bukan jadi junior, Pak. Harus jadi senior kayaknya tuh. jadi sangat CTO kali kan. sangat kompleks Iya. kan, ya kan. Mungkin maksudnya ini ya lebih ke apa? Beberapa features beberapa feature utamanya ya, lah betul, gitu yang utamanya versi kayak sederhana, gitu. versi MVP lah gitu ya. Ya MVP. Itu sih. Baru kalau sudah bisa melakukan itu menggunakan satu bahasa pemrograman tertentu, Ya. ya kan? Bisa tuh kalau misalkan mau nambah-nambah skill lain, pengetahuan lain di bahasa pemrograman lain gitu ya. Karena udah cukup proven gitu. Ya, Apa nih hasilnya? Jadi produk. Apa nih hasilnya nih Ya. di satu bahasa pemrograman ini? Oh ini aku udah bisa bikin features apa gitu kan, project apa. Meskipun ya, aku tambahin nih, meskipun itu susah. Kenapa kok Untuk susah? ke titik Karena itu ya. iya, Iya. karena prosesnya itu banyak omongan kanan kiri kan, kayak gitu. Belajar ini aja, belajar itu aja. Bukan nggak cuma gitu. Aku kemarin lihat bahasa ini bisa gini loh kayak gitu. Ntar kita fokus di buat produk kan sebenarnya. Nah, kayak yang susah itu sih kalau menurutku ya. Yang susah itu fokus di apa yang sedang kita kerjain juga itu. Ya, kembali lagi ke iman. Kembali lagi ke iman. Kok sebenarnya Aduh. ini ya. Yang gitu dong, Bro. Aduh. Iya. Bahaya ini mau Ramadan. Oh iya. Kuatkan Lagi iman. Ramadan ya. Iya. Kuatkan iman, Tapi ini guys. rilis sebelum Ramadan kan? Oh iya. Iya dong. Oh enggak katanya enggak. Enggak ya, sebelum Ramadan. Kalau misalkan pas Ramadan kita ini marhabannya Ramadan. Oh iya. Openingnya nanti. Ya udah kita ini aja marhabannya Ramadan. Siap-siap. Oh iya, sorry. Ya itu sih paling ya itu yang ya aku gak ngasih contoh orang lain ya. Aku sendiri juga kadang gitu. Jadi ketika mau buat produk gitu, itu kadang kita tuh buru-buru gitu loh, pengen achieve di bahasa lain kayak gitu. Banyak gangguan lah atau godaan lah yang bikin kita tuh menurunkan prioritas bahwa kita harus buat produk dulu nih kayak gitu. Itu sih. Harus proven dulu nih Harus satu proven dulu bahasa ya ya. kayak gitu. Ya berarti kalau dari Mas Aryo itu tergantung dari itu tadi ya, bukan tergantung
ukurannya adalah Ukurannya buat adalah produk gitu. buat produk tadi Iya. untuk ke salah satu company tadi. Iya. Kalau misalkan orientasinya adalah untuk bekerja gitu Iya. kan. Ya. Ya, saya Silakan. ya, Di kode ya. Silakan. ya mungkin mendakapi Mas Aryo dulu ya tadi ya. Oke, Ah. boleh. Itu setuju sih saya, karena itu juga yang saya lakukan gitu. Karena ketika saya awal-awal mau apply kerja itu ya saya kan pernah gagal ya ketika apply kerja gagal tuh kan. Karena nggak tahu tuh sebenarnya yang dibutuhin di perusahaan tersebut harus dalam apa gitu waktu itu, teknologi dan lain-lainnya. Ini saya keterima tapi di divisi yang tidak saya inginkan waktu itu kan. Ya, Apa, Oke. front end. yang harus mikirin slicing dan lain-lain tuh iya. sangat tersiksa. Flexbox, Ya. Justify gitu ya. Dan akhirnya ketika saya di posisi itu, saya kan mencari informasi lah, menggali informasi di divisi sebelah. Di divisi. Oke. Ya, yang divisi yang saya pengen ini tuh harus dalam apa sih sebenarnya Biar untuk bisa masuk achieve ke gitu ya. untuk masuk ke divisi tersebut gitu kan. Ya. Udah itu yang saya pelajari gitu kan. Berarti relate sama yang Mas Aryo omongin tadi kan gitu. Itu setuju sih. Mungkin pendapat lain sih dari saya, ini konteksnya kalau nggak mau kerja ya mungkin. Oke. Lagi ya belajar aja lah gitu ya. Mungkin kapan harus kita pindah gitu bahasa pemrograman ketika kita nggak ada hal lagi yang dipertanyakan Di bahasa itu. di bahasa tersebut gitu mungkin. Tapi kalau kayak gitu Pak, akan ini gak sih akan Kan lama. bukan akan lama. Tidak Justru jelas. aku khawatirnya itu akan ngebuat kita itu justru cepat puas dan Oke. gini. Misalkan nih, aku baru belajar ngoding. Oke. Aku baru belajar ngoding lewat SMK misalnya ya. Iya. Kenalnya nih di Dari SMK SMK, gitu kan, ya. dari SMK gitu kan. Aku gak kenal sama sebuah komunitas. Aku gak kenal sama pelaku-pelaku industrinya, ya kan. Nah, ketika aku fokus belajar sebuah bahasa pemrograman, misalkan aku belajar JavaScript. Oke. Oh, atau gini deh, yang terjadi padaku waktu itu. Iya, real case. Misalkan aku belajar PHP. Aku belajar PHP, aku udah bisa CRUD, ya kan? Udah bisa CRUD, terus udah bisa autentikasi lah, standar ya CRUD autentikasi gitu kan. Basic-basicnya udah. Gak ada yang aku pertanyaan lagi tuh. Padahal kan untuk kalau ngomongin nge-improve ini ya, nge-improve skill PHP-nya gitu. Itu masih banyak kan. Misalkan aku bisa explore di MVC. Aku bisa nge-explore framework-nya CI lah, Laravel lah. Masuk ke Laravel aja bakal ketemu banyak hal tuh. Yeah. Banyak konsep. Middleware dan lain-lain. Middleware, ORM, Yeah. JWT, nanti kenal ke web service ya kan. Nah, tapi waktu itu karena aku ngerasa udah puas kayak udah jago banget PHP. Oke. Jadi gitu kan. Maksudnya karena gak tahu lagi referensinya gitu. Oke. Gak tahu Oke, tahu lanjut dulu. referensinya Aku gitu kan. penasaran sih sebenarnya, lanjut aja. Terus yang aku lakukannya udah jadi udah bosen lah coding PHP, belajar yang lain lah, Druid gitu. Pindah gitu. Padahal kalau goalsnya tadi untuk mendapatkan pekerjaan kan, itu Yeah. masih panjang Masih tuh, panjang, iya ya. kan, masih panjang sebenarnya tuh. Ya, tapi kan problemnya bukan di masalah ininya kan, bukan masalah problemnya kan berarti tidak mengenal tadi kan, komunitas, Iya. roadmap yang nggak tahu, gitu gak sih? Ya berarti konteks yang tadi ya kita harus pegang dulu itunya sih, roadmapnya juga sih kayaknya ya. Oh, pegang. Iya. Pegang roadmapnya dulu gitu. Oh, kalau misalkan kayaknya udah bertebaran juga roadmap. Konfirmasi dulu roadmapnya masih ada nggak? Masih ada nggak gitu ya? Wah, aku udah puas nih. Kamu Nah. belajar apa? Dah pindah, jangan, tapi Betul. konfirmasi dulu gitu. Konfirmasi dulu ya. Itu bisa jadi di referensi banyak lah ya di Google gitu, atau bahkan langsung tanya ke ya yang berpengalaman gitu di komunitas, orang-orang banyak lah yang pengalaman gitu, kayak udah bisa CRUD, autentikasi dan lain-lain, mau apa nih Mas nextnya gitu kan. Soalnya ini juga sih, ketika apa namanya? Aku nggak tahu ya, case-nya Mas Aka bisa sampai seperti itu gitu ya. Cuman kalau misalkan kalau case-nya sekarang tuh kita buka YouTube aja bakal banyak konsep kan yang muncul di rekomendasi videonya kayak gitu kan. Nah, itu kan meskipun kita ada berkomunitas tapi masih ada sosial media, itu kan kemungkinan bakal melebar kan pertanyaannya atau curiosity-nya, penasarannya ke Betul. hal-hal lain kayak gitu. Oh, ini ada nih Java kayak gini, soal konsep ini gitu, misalkan OP misalkan. Nah, di PHP ada nggak ya? Itu kan jadi melebar lagi kan gitu.
Kalau menurutku di zaman sekarang meskipun nggak berkomunitas, pada akhirnya bakal bersosial media juga bakal ketemu komunitas ketemu. gitu sih. Ya, betul. Iya. Berarti Iya. kamu tidak Jam- berkomunitas juga? Saya zaman dulu soalnya. Oh. Zaman sekarang tadi kan. Iya, Zaman iya. dulu gitu ya. Luar Iya. biasa. Pembenarannya gitu ya. Salah juga. Beda lagi kalau misalkan Mungkin ketika kurang explore aja waktu itu. ketika kuliah tuh merasa salah jurusan misalkan. Nah, itu beda lagi tuh. Kalau kayak gitu. Kemungkinan ya dia karena beda ngerasa salah jurusan, fokusnya cuman ya pokoknya ngerjain tugas selesai gitu. Iya. Nggak mau ngapa-ngapain lagi. Yang Oh, dia benar, cari benar, malah benar. yang dia ingin sebenarnya, bukan Iya. yang dia kerjain. Meskipun disodorin nih roadmap-nya Iya. gitu misalkan, ditemuin sama orang yang lebih profesional, ya gak tertarik lagi dia karena memang hatinya tidak di situ. Wis. Benar-benar. Bener nggak, Mas? Hatinya Iya, tidak benar. di situ. Biar agak rohani dikit lah. Iya. Ya, kalau itu masalah yang berbeda berarti. Ya, Masalah ini Iman. kan. Iya. Kembali lagi ke Kembali ke iman. ya itu. Ya benar sih kata Mas Aryo sih, benar itu. Masalah jurusan beda lagi. Ya itu berarti harus menumbuhkan kecintaannya lagi terhadap dunia coding tuh. Ya dunia yang baru lah. Betul. Iya. betul. Menurut saya cukup sih. gitu. Soalnya Biar aku kan- nunggu pertanyaan dulu lagi kan. Kurang berapa menit nih kira-kira? udah di timer dari tadi. Oke. Gak ada gini-gini di belakang. Udah dari tadi kamu. Ini operatornya sibuk. Iya. Tidak dimonitor loh. Headphone-nya nggak dipasang loh. Parah sih. Enggak, dia udah bisa mendengarkan itu. Oh, gitu. Menggunakan kekuatan supranatural. Aduh, oke. Kalau gitu, ini kita udah ngobrolin banyak soal apa namanya pertanyaan tadi yang di awal ya. Mending belajar banyak hal gitu, banyak bahasa pemrograman atau fokus di satu Fokus. aja gitu kan. Nah, kesimpulan yang aku dapat tadi Recap. intinya recap. Wah, udah kayak Dani aja nih nadanya. Intinya adalah ketika kita tuh baru memulai sesuatu itu, agar hal yang kita pelajari atau skill yang kita pelajari itu valuable gitu, ya kan? Itu fokus dulu ke satu hal sampai kita bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, terlebih lagi kalau tujuan kita mempelajari skill tersebut adalah ujung-ujungnya nanti buat kerja. Cek dulu nih, kira-kira dengan skill yang kita punya di satu bahasa pemrograman ini sudah bisa mengantarkan kita ke bahasa Ya, ke pekerjaan tersebut Ya. atau tidak. kemana tujuannya? Betul. Dan kalau misalkan sudah merasa mentok gitu ya, kok kayaknya aku sudah, misalkan kayak aku tadi tuh udah bisa CROD, udah bisa autentikasi gitu kan, apalagi nih nextnya yaitu bisa coba cek silabus gitu ya, Silabus. konsultasi Iya, ke bisa. komunitas atau ke teman-teman, atau teman-teman yang mungkin nggak ada komunitas, nggak ada kenalan, mungkin bisa ngobrol sama kakak kelasnya, Kakak mungkin tingkatnya. udah Betul. kakak tingkatnya, terus Ke ke dosennya juga dosen-dosennya, bisa. ke guru-gurunya gitu kan, Atau siapa ke tahu, Gather lu. atau ke Gather Loop kalau ini Probolinggo. Ya. tapi bisa DM nggak sih nanya gitu? Boleh. Setelah nonton video ini. Boleh. Oke. Komen-komen juga boleh. Komen-komen Subscribe juga boleh. dong. Aduh. Nyemangati juga boleh. Ya, gimana tuh? Semangat Ayo. kakak gitu. Mas Aryo mentang-mentang di kolom komen ada yang nyemangatin. Oh gitu ya? Iya, coba deh cek deh. Oh gitu ya? Iya. Atau jangan-jangan tuh Mas Aryo komen sendiri. Alter account. Mereka menyemangati diri sendiri. Aduh. Ya, Ya. kayak gitu. Mungkin aku nambahin dikit. Tadi kan Mas Aga bilang berarti harus paham dulu sebelum ini nggak sih? Belum apa namanya? Kalau misalkan mau belajar itu sebelum pindah tuh di bahasa pemrograman yang mau difokuskan itu harus tahu dulu tujuannya kemana gitu kan. Ya. Kayak gitu kan. Jadi karena gini juga sih, mungkin ada sedikit quote ya, kayak contohnya itu jadi kalau kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui itu, kamu akan tanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan itu gitu. Bentar aku agak nge-lag gimana Mas? sorry. Monggo diulang Mas. Dengan ini yang lebih pelan biar Iya, Oke, jadi Aku agak gitu. Soalnya Jadi- ke distract Oke. sama video editor. sebenarnya istilahnya tekstualnya itu, dan janganlah kamu mengikuti kan apa yang kamu tidak ketahui ya, gitu. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu Iya, ketahui. sesungguhnya semua itu akan kamu tanyakan sendiri. Tuh, kayak ini ya, apa, lebih ke kerohanian Nah, gitu. makanya ini mengandung Makna kehidupan Iya, gitu kan. Itu kan luas kan, bukan masalah tadi ngikutin roadmap dan lain-lain kan, bahasa pemrograman bukan. Kehidupan juga gitu. Kayak apa yang kamu lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti. Iya, betul. Apalagi melakukan hal yang kita tahu aja dipertanggungjawabkan.
lagi kalau melakukan hal yang kita tidak ketahui. Dan kita ikuti malah. Dan tetap kita lakukan. Dan tetap kita lakukan. Padahal kita tidak Luar tahu. biasa. Luar biasa. Adakah Ya ini kita kebaikan? dulu biar OP ya ini ya. Oh, ya. Sorry. Bukan obrolan pendakwah ini ya. Bukan obrolan Kayaknya nanti pendakwah. ketika bulan Ramadan ini ya, apa namanya? Kita obrolannya jadi lebih Iya, Lebih iya. ini ya, religius. religius gitu ya. Mungkin. Itu mungkin dari Mas Eka. Terima kasih. Dan oh ya nyambungin karena ini mesti recap ya ini ya. Ya, mesti recap. Mesti recap. Dan tadi ketika teman-teman tadi lagi belajar bahasa pemrograman tertentu, lagi pengen fokus gitu kan, udah tahu roadmapnya, udah tahu apa yang dituju, terus di tengah jalan ke distract, itu Oke. lagi kuatkan iman gitu. Kalau misalkan nggak bisa fokus, coba apa tadi kalau bahasanya Mas Aryo? Yang menyendiri itu apa? Oh, mengasingkan diri. Mengasingkan diri gitu. Dan juga ini sih bertapa gitu kan. apa orang yang anak pemula yang ditanyain juga harus tahu dulu kondisinya gitu. Takutnya apa ya? Anak ini udah mau fokus nih, tapi kita malah "Oh, itu nanti gak ya sama kayak gitu, gak dipanggil." Malah Nah, itu bahaya. Kita malah membuat apa ya? Buat Kita dia malah tersesat. membuat bukan tersesat kayak tidak fokus Iya, gitu ya. membuat buyar. Nakut-nakutin gitu ya Berarti jadinya. dari kita yang dari sisi orang yang lebih senior lah. Berarti kan iya, kita iya. harus tahu juga dong kondisinya Iya, dia dong. iya. Kondisi Jangan dia. asal-asal nyeletuk aja gitu. Wah, ini gak baik, ini tidak relevan. Gak boleh dong. Iya. Harus ngerti juga. Iya, Tadi paling lagi nggak belajar nih. minimal di awal-awal jawabnya gini. Tergantung. Nah, itu sangat senior tuh. Tergantung. It's depend. Kamu lagi belajar apa? PHP. Jangan gitu. Tergantung. Tergantung. Kamu Ya, ininya harus saling ngerti lah sebenarnya. Dengan PHP kamu bisa beli Lamborghini. nah itulah. itu meme ya. Sorry. Itu meme. Ya. Ya, oke kalau gitu Pas kopi saya juga habis. punya aku bentar. Saya masih banyak. Jadi minum sama Mas Aryo itu. Mau minum, Bang. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang udah nonton. Tadi kita banyak ngobrolin soal ini malah balik ke recap lagi. Ya, dia tadi banyak banget yang diobrolin tentang kenapa kok kita perlu fokus gitu kan terhadap satu bahasa pemrograman tertentu, dan tadi manfaatnya juga buat teman-teman yang mungkin udah apa ya mid level udah senior gitu, apa nih manfaatnya untuk coba-cobain bahasa pemrograman tertentu dari mendalami paradigma yang Ya. kita pahami sekarang agar lebih dalam lagi, atau mempelajari paradigma di bahasa pemrograman lain kayak gitu Ya. ya. Ujung-ujungnya buat karir lagi. Cari Ya. lagi betul. Ya, oke. Kalau gitu, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa seperti biasa, like, subscribe, comment, share ke teman-teman yang mungkin juga punya keresahan yang sama ya, gak bisa fokus ke satu bahasa pemrograman, pindah-pindah, akhirnya gak jadi-jadi, kayak gitu, share aja. Kalau misalkan ada pendapat lain bisa Iya, komen, bisa kritik ngobrol-ngobrol juga, bisa kritik juga gitu. Ya benar gitu. Ilham salah. Ilham ini. Saya takut di DM tiba-tiba dia. Iya. Kok kamu kok sok tahu? Tiba-tiba ada DM masuk gitu kan. Apa ya? Siapa ini? Tenang Mas, Gak tenang. apa, itu kesempatan untuk narik beliau ngisi di sini. Oh, bener. Iya, iya. Ayo kita ini yuk diskusi di OP gitu misalnya. Iya. Bisa itu. Iya. Gitu ya. Ya, oke teman-teman, thank you dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you. Happy Ramadan.